Bab 1031. Xiang Shaoyun meninggalkan Gunung 100 Binatang bersama si kecil putih. Mengikuti si kecil putih adalah seorang iblis tua dan beberapa raja iblis. Dapat dikatakan bahwa Xiang Shaoyun telah memperoleh sekelompok pembantu yang kuat dari perjalanan ini. Dalam hati, Xiang Shaoyun meratap, betapa baiknya saudara laki-laki ini. Kelompok itu kembali ke dusun Xia. Namun, Xiang Shaoyun menyuruh binatang-binatang iblis itu menunggu di luar dusun, karena ia takut mereka akan membahayakan manusia. Ia hanya membawa si putih kecil dan si Wang ke dalam dusun. Baginya, keduanya adalah saudara-saudaranya, dan ras mereka bukan lagi masalah. Xia Liuhui pernah bertemu dengan Little White sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat gembira bertemu Little White lagi. Little White tidak membenci Xia Liuhui. Sebaliknya, dia cukup menyukai Xia Liuhui sebagai pribadi. Dan ketika melihat Tuo Bawaner dan Gong Qinyin, si kecil putih menyapa dengan patuh, kakak ipar. Keduanya sangat senang disambut seperti itu. Jika mereka tidak menyadari bahwa Little White sebenarnya adalah makhluk iblis dalam wujud manusia, mereka mungkin akan mulai mengenalkan beberapa gadis kepadanya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Ye Chaomu akhirnya tiba. Ye Chaomu tiba bersama 13 elangnya, seorang wanita tua, dan seorang pria parubaya yang pendiam. Mereka semua menyembunyikan aura mereka, tetapi ketika seseorang memandang mereka, orang tersebut akan tetap merasa seolah-olah dikelilingi oleh pancaran ilahi yang memberikan masing-masing dari mereka sikap yang luar biasa. Meskipun begitu, di hadapan Ye Chaomu, hal-hal itu tidak lagi tampak begitu istimewa. Ia bagaikan mutiara di malam yang gelap. Kemanapun ia pergi, ia akan bersinar cemerlang. Ia duduk di atas seekor kucing bermata hijau. Ia mengenakan pakaian hitam ketat, memamerkan sosoknya yang menawan dengan lekuk tubuh yang sempurna. Siapapun yang melihatnya akan bertanya-tanya apakah ia adalah mahakarya ciptaan surga. Rambut panjangnya terurai di lehernya dan melambai lembut. Wajahnya sangat cantik, membuat siapapun yang memandanginya merasa minder. Dari jauh, dia tampak seperti peri yang anggun. Dia bagaikan malaikat sekaligus menggoda, kecantikannya tak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. Ketika orang-orang yang ditempatkan di dekat dusun Xia melihat kelompok Ye Chaomu, mereka langsung siaga tinggi seolah-olah musuh besar telah tiba. Lagi pula, pendatang baru itu terlalu kuat, dan mereka tidak tahu apakah pendatang baru itu teman atau musuh. Untungnya, Du Xuanhao pernah bertemu Ye Chaomu sebelumnya. Dia segera menghentikan kura-kura dan katak itu, menyuruh mereka untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Siapakah gadis ini? Dia terlihat sangat cantik. Aku merasa minder hanya dengan melihatnya, seru Hua Cheng dengan kagum. Du Xuanhao menjawab, ini adalah adik perempuan Tuan Muda. Lalu ia bergegas maju, memberi hormat kepada Ye Chaomu, dan berkata, salam, Nona Ye. Saya Du Xuanhao, seseorang di bawah komando Tuan Muda. Kita pernah bertemu sebelumnya. Mata Ye Chaomu berbinar saat dia menjawab dengan tenang, kau boleh berdiri. Apakah kakakku ada di sini? Baik. Aku akan menunjukkan jalannya, kata Du Xuanhao dengan hormat. Entah mengapa, dia merasa gugup menghadapi Ye Chaomu, seolah kehadirannya terlalu berat baginya. Tidak apa-apa. Kakakku akan keluar, kata Ye Chaomu sambil tersenyum menawan. Namun, senyumnya segera lenyap. Itu karena, selain Xiang Shaoyun, dia juga melihat dua wanita cantik di sisinya. Dia merasa tidak senang melihat mereka. Mu kecil, kau akhirnya datang, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Dia bergegas maju, hatinya dipenuhi kegembiraan. Di dalam hatinya, Ye Chaomu adalah orang yang paling dekat dengannya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan biologis, hal itu tidak menghalangi mereka untuk memiliki hubungan yang kuat. Ye Chaomu turun dari kucing bermata hijau itu dan melompat ke arah Xiang Shaoyun sambil berteriak, kakak. Ia langsung menerjang ke pelukan Xiang Shaoyun tanpa ragu. Ia membenamkan dadanya yang berisi tepat ke tubuh Xiang Shaoyun, membiarkan Xiang Shaoyun merasakan dengan jelas betapa besar perubahannya. Xiang Shaoyun, yang awalnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu, seketika merasakan api berkobar di dalam dirinya. Gadis dalam pelukannya itu sungguh terlalu menawan. Dari sekian banyak wanita yang pernah ditemuinya, Yukaidi dan para wanita beku mungkin adalah satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Tuo Bawaner dan Gong Qinyin pun terasa kurang dibandingkan dengannya. Namun, Xiang Shaoyun tidak bisa menjelaskan dengan tepat di mana kekurangan mereka. Pada saat itulah Xiang Shaoyun merasakan aura jahat yang pekat di tubuh Ye Chaomu. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi ketika dia memeluknya, semacam resonansi yang tak terlukiskan terbentuk di antara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah Littlemu memiliki darah iblis seperti aku, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Kakak, aku merindukanmu, kata Ye Chaomu sambil memeluknya erat.
Orang lain mungkin mengira ini hanyalah interaksi biasa antara saudara kandung, tetapi Xiang Shaoyun merasakan sentimen yang berbeda dari suaranya. Lagi pula, Ye Chaomu pernah menjelaskan bahwa dia benar-benar menyukainya. Cinta yang dia miliki untuknya bukanlah jenis cinta keluarga, melainkan jenis cinta antara seorang pria dan wanita. Xiang Shaoyun dengan cepat menepis semua pikiran yang mengganggu dan dengan lembut mengelus kepalanya sambil berkata, "Aku juga merindukanmu, adikku." Penekanannya pada adik perempuan adalah upaya untuk mengingatkan mereka berdua bahwa mereka adalah saudara kandung, bukan kekasih. Tentu saja, dia sangat menyayanginya. Namun, dia selalu menganggap dirinya sebagai kakak laki-lakinya dan tidak pernah berniat untuk menjalin hubungan romantis dengannya. Ye Chaomu melepaskan Xiang Shaoyun, dan saat ia menatap wajah Xiang Shaoyun yang ada di hadapannya, ia mencium bibirnya tanpa ragu. Xiang Shaoyun benar-benar terkejut. Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut. Liu Hui, apakah mereka benar-benar bersaudara? Tanya Tuo Bawaner, merasa sulit untuk menerimanya. Kurasa begitu, tetapi mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan biologis, kata Xia Liu Hui dengan muram. Saat pertama kali melihatnya, dia langsung jatuh cinta padanya. Sayangnya, dia kurang percaya diri dan tidak berani mendekatinya. Selain itu, Ye Chaomu telah menunjukkan kasih sayang kepada Xiang Shaoyun saat itu. Sebagai pengamat, dia melihat semuanya dengan jelas. Pada saat itu, Xia Yingying berkata, Nona dan Tuan Muda Xiang mungkin saling menyebut diri mereka saudara kandung, tetapi Nona sangat mencintainya. Xia Yingying telah berada di sisi Ye Chaomu untuk beberapa waktu. Dia sangat mengaguminya, dan dia percaya bahwa Ye Chaomu dan Xiang Shaoyun ditakdirkan untuk bersama. Dia akan mengatakan yang sebenarnya meskipun mengetahui hubungan antara Xiang Shaoyun dan kedua wanita di sisinya. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin saling bertukar pandang, tatapan waspada terpancar di mata mereka. Bab 1032. Semua orang datang untuk memenuhi janji 7 tahun. Mereka tidak berkumpul di dusun karena takut mengganggu penduduk desa. Sebaliknya, mereka berkumpul di sebuah bukit yang tidak jauh. Duo Ji juga telah meninggalkan pengasingannya. Setelah beberapa hari bermeditasi tertutup, ia telah menumbuhkan kembali lengannya yang terputus dan menempa kembali tulangnya. Seolah-olah ia telah diberi tubuh baru. Ia tampak lebih muda lebih dari 10 tahun, dan auranya mencapai puncak tertinggi dari ranah kultivasinya. Ketika Guopo kecil melihat Duo Ji yang telah pulih, harapan kembali menyala di matanya, dan kepercayaannya pada Xiang Shaoyun mencapai tingkat tanpa syarat. Xiang Shaoyun mengamati semua orang yang hadir sebelum berkata, "Hari ini, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membantu saya merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan mengalahkan para pencuri yang menduduki Sekte Ziling. Tuan muda ini akan sangat berterima kasih atas bantuan yang akan kalian berikan." Sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki rasa memiliki terhadap Sekte Ziling. Tetapi karena itu adalah permintaan Xiang Shaoyun, mereka akan mematuhinya tanpa syarat. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, Tuan Muda," jawab mereka semua serempak. "Bagus sekali. Dengarkan aku. Kita akan bergerak secara terpisah. Hati-hati jangan pergi bersama-sama agar mereka tidak punya kesempatan untuk menangkap kita semua sekaligus. Kita akan berkumpul kembali setelah tiba di Sekte Ziling. Saat itu, kita bisa menyerbu bersama-sama," kata Xiang Shaoyun. Kemudian ia mulai mengirim mereka pergi secara berkelompok, mengingatkan mereka untuk merahasiakan identitas mereka. Kelompok pertama dipimpin oleh Du Xuanhao. Ia mengajak Hua Cheng, Han Po Jun, dan Gong Qingyin untuk ikut bersamanya. Kelompok kedua terdiri dari Tuo Bawaner dan si Tua Urchin, dan mereka membawa Xia Liu Hui dan si Chang He. Kelompok ketiga terdiri dari Xiang Shaoyun, Ye Chaomu, si kecil putih, dan yang lainnya. Xiang Shaoyun awalnya ingin Ye Chaomu pergi lebih dulu bersama 13 elang dan 2 ahli lainnya. Namun, Ye Chaomu bersikeras untuk tetap berada di sisinya. Dia juga mengatakan bahwa karena Di Batian mengenalnya, pertempuran akan pecah begitu dia memasuki kota. Dia mengklaim bahwa hanya dengan bepergian bersama Xiang Shaoyun mereka dapat menunjukkan tekad mereka dalam merebut kembali Sekte Ziling. Adapun si putih kecil, sudah jelas bahwa dia akan bepergian bersama Xiang Shaoyun. Itu karena dia memiliki beberapa binatang iblis yang kuat yang mengikutinya, dan tidak mungkin mereka membiarkan binatang iblis itu bepergian sendiri. Sedangkan untuk kura-kura dan katak, mereka hanya mendengarkan Xiang Shaoyun, jadi mereka secara alami ikut serta. Hasil akhirnya adalah terciptanya kelompok terkuat ini. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin juga ingin tetap bersama Xiang Shaoyun, tetapi mereka tahu betapa pentingnya misi ini, jadi mereka tidak berani mengajukan tuntutan apapun. Dan dengan demikian, mereka berangkat dalam kelompok yang berbeda. Xiang Shaoyun pun tak tinggal diam, ia segera bergerak.
Sebelum kembali ke Sekte Ziling, ia harus pergi ke lokasi penting terlebih dahulu. Tempat itu mungkin bisa membantunya mencapai alam fondasi jiwa dalam waktu sesingkat mungkin, memberinya lebih banyak kepercayaan diri saat menyerang Sekte Ziling. Di sepanjang jalan, Ye Chaomu berdiri di samping Xiang Shaoyun di atas mani. Keduanya berdiri berdampingan seolah-olah mereka pasangan yang ditakdirkan bersama. Dia tetap diam, tetapi tatapannya tetap tertuju padanya, membuat Xiang Shaoyun merasa gelisah. "Mu kecil, kenapa kau menatapku? Bukannya kau belum pernah melihatku sebelumnya?" kata Xiang Shaoyun sambil menggosok hidungnya dengan canggung. "Ya, tapi aku tidak pernah bosan melihatmu," kata Ye Chaomu agak malu-malu. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan berkata, "Mu kecil, seriuslah." "Aku serius. Seperti yang pernah kukatakan, aku menyukaimu," kata Ye Chaomu dengan serius. Xiang Shaoyun mengulangi, "Tapi kami bersaudara." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ye Chaomu memeluk dan menciumnya lagi, membungkam mulutnya sepenuhnya. Ini adalah kali kedua dia mencium Xiang Shaoyun. Dia agak terangsang, dan dia mendapati dirinya tidak ingin berpisah dari bibirnya. "Kita tidak melanggar moral publik dengan melakukan ini, kan?" pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Ye Chaomu melepaskan Xiang Shaoyun dan menatap matanya dengan tatapan cerah. Xiang Shaoyun memalingkan muka, tidak berani membalas tatapan yang menantang itu. Dia tidak takut apapun, tetapi iblis kecil ini adalah seseorang yang dia takuti. "Kakak, meskipun kita saling menyebut sebagai saudara kandung, kita sebenarnya bukan saudara kandung. Lagi pula, aku bisa merasakan aura iblis yang mengamuk di dalam dirimu. Kau pasti juga merasakan hal yang sama dariku. Kita sama, dan kita ditakdirkan bersama. Kita adalah pasangan sejati yang ditentukan oleh surga," kata Ye Chaomu dengan serius. "Mu kecil, mengapa kau memiliki aura iblis?" tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. "Lalu mengapa kamu memiliki hal yang sama?" Ye Chaomu balik bertanya kepadanya. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum menjawab, "Separuh garis keturunanku mungkin berasal dari klan Neter Kekaisaran. Kurasa aku mewarisinya dari ibuku. Dia mungkin merahasiakan ini dari orang lain, tetapi dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Ye Chaomu. Dia adalah salah satu orang yang paling dia percayai. Kalau begitu, seharusnya aku juga mirip. Namun, garis keturunanku berasal dari klan iblis abadi," kata Ye Chaomu. Xiang Shaoyun tercengang. Klan iblis abadi dan klan Neter Kekaisaran adalah klan iblis terkemuka. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa dia dan Little Mu sebenarnya memiliki garis keturunan mereka. Klan iblis abadi dikenal karena tubuh mereka yang tak lekang oleh waktu. Bakat bawaan mereka sangat luar biasa. Tidak heran jika Ye Chaomu mampu berkembang begitu pesat dalam kultivasi. Dia sekarang adalah kultivator alam fondasi jiwa tahap kedua, masih jauh lebih kuat daripada Xiang Shaoyun. "Ada apa dengan ayah? Dia menggendongku dan menjemputmu. Apakah dia melakukan semua itu dengan sengaja?" gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu. "Pasti begitu. Dia bermaksud agar kita bersama." Ye Chaomu kembali ke topik awal. Xiang Shaoyun merasa kalah. Dia berkata, "Mu kecil, kau adalah roh jahat kecil yang bisa menaklukkan hati siapapun. Bahkan kakakmu pun tak kebal terhadap pesonamu. Tapi kau harus tahu bahwa aku sudah punya banyak wanita di sisiku. Berhenti main-main, oke. Cari pria yang lebih baik dariku. Kau bisa melakukannya." "Apakah pria seperti itu benar-benar ada di dunia ini?" tanya Ye Chaomu. Xiang Shaoyun menjawab dengan canggung, "Pasti ada satu atau dua orang seperti itu di luar sana." "Kau yakin?" Ye Chaomu mendesak. Xiang Shaoyun mengertakkan giginya dan berkata, "Aku ragu. Tapi mungkin ada banyak pria yang hanya sedikit lebih rendah dariku. Tidak seorang pun akan mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari pria lain. Baiklah, kalau begitu. Aku hanya menginginkan pria yang sehebat dirimu. Aku tidak menyukai pria yang sedikit lebih rendah darimu," kata Ye Chaomu dengan sungguh-sungguh. "Cukup, kita sebaiknya berhenti membicarakan ini. Apakah Tuan Wu Xie menyadari adanya darah iblis dalam dirimu?" Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. Bab 1033. Wu Xie adalah guru Ye Chaomu, juga ahli nomor satu yang dikenal publik di Provinsi Raja Surgawi. Bahkan di seluruh gurun barat, dia masih bisa dianggap sebagai individu yang sangat penting. Tentu saja, Xiang Shaoyun mempelajari semua itu dari ayahnya. Dia tidak menyadari apakah itu benar-benar kenyataan. Ye Chaomu mengangguk. Dia sudah tahu tentang ini sejak lama. Oh, apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu? Xiang Shaoyun sedikit terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Selain sesekali dia datang untuk mengajari saya beberapa teknik, dia hampir selalu absen, selalu bersikap misterius, kata Ye Chaomu, yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan gurunya.
Hal itu membuat Xiang Shaoyun terdiam. Cukup sudah pembahasan itu semua. Kakak, apakah kau sudah menyelidiki situasi terbaru di Batian? Tanya Ye Chaomu. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia sudah tidak mengunjungi Provinsi Raja Surgawi selama bertahun-tahun, jadi dia tidak memiliki informasi terbaru mengenai Sekte Ziling dan di Batian. Ye Chaomu berkata, di Batian mengubah nama Sekte Ziling menjadi Sekte di 2 tahun lalu. Dia telah merekrut banyak ahli, menciptakan sekte yang tidak kalah kuat dari Sekte Ziling pada masa kejayaannya. Selain itu, kekuatan pribadinya juga meningkat pesat. Mengalahkannya tidak akan mudah. Sepertinya anjing itu berhasil tumbuh dengan cukup baik, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan sinis di matanya. Tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Aku membawa 2 ahli super bersamaku. Mereka akan mampu membunuh di Batian, kata Ye Chaomu dengan percaya diri. Kita berdua bisa mencapai apa saja dengan bekerja sama, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Setelah menempuh beberapa jalan memutar, mereka akhirnya mulai mendekati Provinsi Raja Surgawi. Setiap provinsi terdiri dari ratusan kota. Dengan demikian, setiap provinsi sangat luas. Tanpa formasi teleportasi, seseorang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melintasi satu provinsi saja. Kelompok Xiang Shaoyun bahkan tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam, berusaha mencapai Provinsi Raja Surgawi secepat mungkin. Setelah mencapai Provinsi Raja Surgawi, mereka mulai menuju Sekte Ziling, atau lebih tepatnya, Sekte Di. Mereka semua terpaksa menyembunyikan keberadaan dan penampilan mereka, karena mereka tidak ingin membuat musuh mereka waspada. Jika tidak, operasi mereka mungkin akan gagal ketika kesuksesan sudah di depan mata. Waktu berlalu, dan suatu hari, mereka tiba di tempat yang disebut Gunung Raja yang terkubur. Gunung Raja terkubur sebenarnya adalah rangkaian pegunungan kuno yang sangat luas. Luasnya jauh lebih besar daripada rangkaian pegunungan 100 binatang. Banyak sekali binatang buas iblis yang tinggal di sana, dan banyak pula tumbuhan jahat yang dapat ditemukan. Sangat sedikit orang yang berani memasuki Gunung Raja terkubur begitu saja. Tempat ini juga tidak terlalu jauh dari Sekte Di. Bahkan, setelah mengelilingi pegunungan, seseorang akan dapat mencapai sekte tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa Gunung Raja terkubur berada dalam lingkup pengaruh Sekte Di. Terdapat desas-desus bahwa seorang Raja Agung dimakamkan di pegunungan tersebut dan warisannya dapat ditemukan di sana, sehingga pegunungan itu kemudian dikenal sebagai Gunung Raja yang dimakamkan. Banyak orang telah menjelajahi Gunung Raja yang terkubur selama bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun pernah mendapatkan apa yang disebut warisan itu. Apakah benar-benar ada warisan di sini? Hanya Xiang Shaoyun yang tahu jawabannya. Memimpin Ye Chaomu dan yang lainnya, dia langsung menuju ke suatu tempat di pegunungan yang sama sekali tidak berpenghuni. Itu adalah tempat yang sama yang secara tidak sengaja dia capai saat kecil, tempat di mana dia mendapatkan warisan Overlord. Ia kini yakin bahwa dirinya adalah reinkarnasi Overlord. Dengan mengetahui hal itu, ia harus kembali dan merebut kembali semua miliknya. Itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, dan itu juga merupakan sumber kepercayaan dirinya untuk berhasil membalas dendam. Ye Chaomu mengira Xiang Shaoyun mencoba mencapai Sekte Ziling dengan mengambil jalan memutar, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin tidak mungkin hal itu terjadi. Akhirnya dia bertanya, "Kakak, mengapa kita datang ke sini?" "Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang pernah menjadi milikku. Aku butuh kalian untuk berjaga-jaga saat aku melakukan itu," kata Xiang Shaoyun. Ye Chaomu mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lain. Saat Xiang Shaoyun memasuki pegunungan lebih dalam, mereka bertemu semakin banyak binatang buas. Ada juga serangan tanaman jahat sesekali. Bisa dikatakan bahwa bahaya datang dalam berbagai bentuk di Gunung Raja terkubur. Jika kelompok itu tidak cukup kuat, mereka akan kesulitan untuk melangkah maju. Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mencapai posisi ini ketika masih kecil. Ketika mereka mendekati tujuan, mereka merasakan kehadiran sekelompok orang lain yang berada tidak jauh di depan. Xiang Shaoyun merasa cemas membayangkan kemungkinan warisan kehidupan sebelumnya telah ditemukan oleh orang lain. Dia ingat bahwa tempat itu telah disegel bersamaan dengan hilangnya Big Black kala itu. Seharusnya tidak ada yang bisa menemukan warisannya. Apakah ada seorang ahli yang datang mencari warisannya? Mereka menyembunyikan aura mereka, dan Ye Chaomu mengirim pria parubaya yang mengikutinya untuk melakukan pengintaian di depan. Pria parubaya itu bergerak secepat embusan angin, lalu segera kembali dan berbisik di telinganya. Kemudian dia kembali berdiri diam di sisinya. Ye Chaomu berkata kepada Xiang Shaoyun, "Kakak, ada sekitar 20 atau 30 orang di depan, dan tingkat kultivasi mereka berada di antara alam kenaikan naga dan alam fondasi jiwa.
Mereka tampaknya telah menemukan pintu masuk ke ruang rahasia. Mereka sedang menyegel sekitarnya sambil bersiap untuk menjelajahi ruang rahasia tersebut. Sepertinya tempat yang akan kutuju masih belum ditemukan. Tapi tidak masalah. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan menemukan apapun, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Ayo kita langsung ke sana. Jika mereka anggota Sekte Di, bunuh saja mereka semua. Jika mereka bukan anggota Sekte Di, mengusir mereka saja sudah cukup. Dia menganggap area itu sebagai wilayah pribadinya. Dia tidak perlu menghindari orang lain ketika dia memiliki kekuatan yang cukup di sisinya. Ketika mereka mendekati punggung gunung di depan mereka, seseorang muncul di hadapan mereka dan berteriak, tempat ini telah diduduki oleh klan Hong. Semua orang lain harus pergi, atau jangan salahkan kami jika kami tidak kenal ampun. Klan Hong. Klan Hong yang sama dari kota Ziling, tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Benar. Untung kau tahu tentang klan Hong kami. Pergi sana. Ini bukan tempat yang bisa kau dekati, teriak orang itu lagi. Xiang Shaoyun melambaikan tangan ke arah kera raksasa dan Aikai. Ia memerintah dengan kilatan jahat di matanya, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Dahulu, klan Hong menerima perhatian besar dari Xiang Yangsan. Patriark mereka bahkan diangkat menjadi gubernur kota Ziling. Tetapi ketika di Batian memberontak, klan Hong adalah yang pertama membantunya dan membunuh para loyalis Sekte Ziling. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilupakan Xiang Shaoyun. Atas perintah Xiang Shaoyun, kera kuat dan Aikai menyerbu keluar dan langsung membunuh dua orang yang menghalangi jalan mereka. Orang-orang yang menghalangi jalan mereka hanyalah kultivator alam kenaikan naga. Mereka bukan apa-apa di hadapan para penguasa. Serangan itu membuat anggota klan Hong yang sedang melakukan eksplorasi menjadi panik. Mereka bergegas mendekat dan meraung, siapa yang berani menantang klan Hong. Bab 1034. Pemimpin kedua klan Hong, Hong Litao, secara pribadi memimpin ekspedisi tersebut. Dia adalah seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 4. 3 ahli alam fondasi jiwa lainnya juga bersamanya, dan sisanya adalah kultivator alam kenaikan naga. Klan Hong menemukan ruang rahasia itu ketika salah satu penguasa mereka, yang mahir dalam formasi, menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang tempat tersebut. Setelah beberapa deduksi, mereka memastikan bahwa ada ruang rahasia. Tentu saja, mereka baru menemukan beberapa petunjuk mengenai ruang rahasia itu. Mereka belum membukanya. Rencana mereka adalah melaporkan temuan mereka kepada Sekte Di jika mereka tidak dapat menelan seluruh ruang rahasia itu untuk diri mereka sendiri. Saat Xiang Shaoyun melihat Hong Litao, matanya memerah, dan niat membunuh yang kuat meledak dari dirinya. Waktu untuk balas dendam semakin dekat, dan ketika dia melihat musuh dari masa lalunya, kebencian yang telah dia tekan selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Ketika Hong Litao dan anak buahnya tiba dan melihat sekelompok ahli, kewaspadaan mereka meningkat. Hong Litao bahkan berbicara dengan sopan, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berasal? Apakah kalian tahu bahwa ini adalah wilayah Sekte Di? Kami telah menutup tempat ini. Bukankah kalian terlalu tidak menghormati kami dengan terang-terangan membunuh orang-orang kami? Begitukah? Hong Litao, apakah kau sudah melupakan tuan muda ini? Sepertinya orang penting sepertimu cukup pelupa, ya, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Saat tatapan Hong Litao tertuju pada Xiang Shaoyun, ia sedikit terkejut. Matanya membelalak saat ia berseru, "Anda tuan muda Xiang Shaoyun." "Ah, jadi sepertinya kau masih belum buta," kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. "Haha, bagaimana mungkin aku buta? Asalkan aku bisa menangkapmu, aku akan mendapat pahala besar saat kembali," kata Hong Litao sambil tertawa terbahak-bahak. Ia berhenti berpikir dan meraih Xiang Shaoyun. Hong Litao dapat merasakan bahwa orang-orang di hadapannya kuat, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan inisiatif dengan menyerang lebih dulu. Dia akan menangkap Xiang Shaoyun sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Ye Chaomu ingin membantu Xiang Shaoyun, dan yang lainnya pun ingin melakukan hal yang sama. Namun, Xiang Shaoyun menghentikan mereka dan berkata, "Jangan bergerak. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia telah lama menunggu ini." Hong Litao akan menjadi orang pertama yang dia gunakan untuk menenangkan arwah para loyalis Sekte Ziling yang telah meninggal. Saat Hong Litao mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun pun menerkam seperti harimau ganas. Tubuhnya melepaskan semburan energi ganas yang mengerikan, dan sejumlah besar energi emas menyapu ke arah Hong Litao. Hong Litao dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun telah mencapai puncak alam kaisar, tetapi ketika Xiang Shaoyun menyerang, dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Seekor harimau putih muncul dan meraung ke arahnya, melepaskan tekanan yang mencekam yang membuat jantungnya bergetar. Ini tidak mungkin. Mati. Hong Litao meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya saat menghadapi serangan Xiang Shaoyun secara langsung.
Dia bertekad untuk menangkap Xiang Shaoyun. Sayangnya, energinya tak berarti apa-apa di hadapan Xiang Shaoyun, energi itu hancur seketika saat bertabrakan dengan energi Xiang Shaoyun. Dia tidak mampu memberikan ancaman apapun kepada Xiang Shaoyun. Darah menyembur dari tangannya yang terulur setelah bersentuhan dengan energi harimau putih. Dia sangat kesakitan sehingga ingin segera mundur. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkan mangsanya lolos. Dia mencengkeram bahu Hong Litao dan meremasnya. Kemudian dia membanting Hong Litao ke tanah dan menginjaknya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut dan tak percaya. Hong Litao sendiri pun tak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Bagaimana mungkin seorang kaisar biasa bisa melukai seorang penguasa tingkat keempat seperti dirinya? Dia melepaskan fondasi jiwanya dalam upaya untuk menekan Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun bertindak seperti ahli alam fondasi jiwa tingkat lanjut dan melakukan serangan balik hingga dia bahkan tidak bisa bergerak meskipun telah berjuang berkali-kali. Aku akan membiarkanmu merasakan kematian akibat 1000 jarum, kata Xiang Shaoyun tanpa ampun saat energi duri emas yang dahsyat menyembur keluar darinya dan menyerang tubuh Hong Litao. Hong Litao langsung merasakan sensasi ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraung kesakitan, tampak sangat menderita. Baru kemudian anak buah Hong Litao tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka berusaha menyerang Xiang Shaoyun dan menyelamatkan Hong Litao. Bunuh mereka semua, perintah Ye Chaomu. Tatapan tajam muncul di matanya saat dia melambaikan tangannya ke arah 13 elang di belakangnya. Ke-13 elang itu menyerbu ke depan. Ke-13 penguasa itu menyerang bersamaan, menyapu lawan mereka seperti sabit yang memotong rerumputan, dengan mudah menyelesaikan tugas mereka. Dahulu, ke-13 elang itu hanyalah kaisar biasa. Setelah bertahun-tahun, mereka semua telah menjadi penguasa. Terlihat jelas betapa berbakatnya mereka. Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk melindungi Ye Chaomu. Tanpa bakat yang luar biasa, mereka pasti sudah digantikan sejak lama. Hong Litao akhirnya pingsan karena kesakitan. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot mengubahnya menjadi boneka, dan langsung membunuhnya. Di antara anggota sekte dia hanya membutuhkan Old Inter dan Old Summer untuk bertindak sebagai mata-mata. Setelah membunuh Hong Litao, dia berkata kepada Ye Chaomu dan Little White, kunci tempat ini. Sebelum aku pergi, tidak seorang pun diizinkan mendekat. Jangan khawatir, kakak. Mulai sekarang, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk, janji Ye Chaomu. Tenang saja, bos. Tak satu pun binatang akan berani mengeluarkan suara dalam radius 10.000 km, seru Little White dengan nada memerintah. Xiang Shaoyun mengangguk kepada mereka sebelum berjalan sendiri. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah batu besar tua. Melihat rerumputan lebat di sekitarnya, ia meratap dalam hati, alangkah indahnya jika Big Black masih hidup. Kedalaman pemahamannya tentang bumi meresap ke sekitarnya saat ia mulai merasakan situasi di bawah tanah. Ia sedang mencari formasi yang tertanam di sini. Setelah mendapatkan warisannya dari 2 kehidupan sebelumnya, pemahamannya tentang formasi telah meningkat secara signifikan. Pikirannya dipenuhi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, dan ia mampu dengan mudah merasakan gelombang formasi jauh di dalam tanah. Saat ia berkonsentrasi, ia membenamkan dirinya dalam kedalaman formasi tersebut. Kemudian ia meneteskan setetes sari darahnya ke tanah, menggunakannya untuk menjelajahi dan mengaktifkan formasi tersembunyi itu. Jika dia mencoba menerobos formasi itu tanpa menggunakan darahnya, tempat rahasia itu akan hancur. Benar saja, dengan masuknya darah Xiang Shaoyun, energi yang berasal dari sumber serupa mulai berdenyut dari bawah tanah. Formasi itu aktif, dan garis-garis bercahaya menyebar di tanah. Tak lama kemudian, sebuah pintu cahaya muncul di hadapannya. Ia melangkah masuk tanpa ragu. Begitu ia melangkah melewatinya, pintu itu lenyap seolah tak pernah ada. Xiang Shaoyun telah memasuki ruang rahasia yang tak dikenal. Bab 1035. Ini adalah gua bawah tanah dan ruang rahasia yang dibangun melalui teknik spasial. Hanya kultivator di alam pertempuran surga dan di atasnya yang mampu memahami kedalaman di balik penciptaan ruang rahasia seperti itu. Ruangan itu bersih dengan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Saat bernapas, seseorang hampir bisa mencium energi spiritual alami di udara. Rune formasi menutupi dinding gua, dan tersembunyi di dalam rune tersebut terdapat formasi pembunuh yang ampuh. Dengan mengandalkan esensi darahnya, Xiang Shaoyun mampu melakukan perjalanan tanpa hambatan. Tak lama kemudian, ia tiba di area tengah gua. Di sana, beberapa fragmen ingatan mulai muncul, dan sesosok figur yang mengesankan muncul dalam pikirannya. Sosok itu tak lain adalah klon jiwa, namun memancarkan aura yang begitu mengesankan sehingga seseorang tak akan berani menatapnya langsung. Sosok itu duduk di atas seekor kuda hitam besar. Dengan pedang di tangan,
Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara ke langit, "Aku, Xiang Dingtian, menguasai dunia. Namun, banyak organisasi di dunia ini sebenarnya bekerja sama untuk membuatku menderita kerugian besar. Sayangnya, aku binasa akibat serangan gabungan mereka. Meskipun demikian, tekadku untuk bertarung tidak akan pernah padam. Di kehidupan selanjutnya, aku akan kembali dan menyapu seluruh wilayah kekuasaan." Sosok itu tak lain adalah Xiang Dingtian. Setelah kematiannya, Xiang Dingtian meninggalkan warisannya di sini, menunggu dirinya kembali di kehidupan selanjutnya dan mewarisi semua ingatannya. Adapun bagaimana dia tahu bahwa dia akan bereinkarnasi, itu melibatkan rahasia yang lebih besar dan merupakan teka-teki yang tidak akan mudah dipecahkan. Di sini, Xiang Shaoyun tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia melangkah maju, dan saat dia melihat sekelilingnya, kehangatan memenuhi matanya. Tidak banyak barang di sekitarnya. Di sudut tertentu terdapat sepotong kayu ungu yang layu. Di bawah kayu layu itu terdapat gumpalan energi petir yang berderak. Energi itu tampak lemah, tetapi itu karena telah disegel. Sebenarnya, energi itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Beberapa barang acak juga dapat ditemukan di sekitar tempat itu, dan masing-masing merupakan material yang sangat langka. Namun, Xiang Shaoyun tampaknya tidak terlalu memperhatikan mereka. Ia terfokus pada sebuah altar tertentu dan tumpukan tulang kuda di sudut tertentu. Ia berjalan menuju tumpukan itu. Bahkan sebagai tumpukan tulang, kuda yang mati itu masih tampak gagah dan megah. Xiang Shaoyun dengan lembut mengelus tulang-tulang itu sambil ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia berkata, "Big Black, aku tak menyangka bahwa saat kita bertemu lagi, kau sudah menjadi tumpukan tulang. Di masa lalu, kau berada di sisiku saat kita menaklukkan dunia dan melakukan banyak prestasi militer luar biasa bersama. Penguasa agung ini sungguh sedih melihatmu berakhir seperti ini." Saat dia berbicara, kabut mulai menyelimuti matanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan mendalam yang dirasakannya. Big Black adalah kuda Nimbus, raja di antara kuda-kuda yang sebanding dengan kuda-kuda surgawi. Dulu, Xiang Dingtian cukup beruntung mendapatkan kesetiaan kuda itu, dan keduanya saling menganggap sebagai saudara sejati. Namun sekarang, Big Black telah mati dan tidak bisa hidup kembali. Setelah meratap di tanah selama 2 jam, Xiang Shaoyun akhirnya mengambil inti iblis yang redup dari kepala kuda. Dia bergumam, "Ketika aku bertemu dengan rasmu di masa depan, aku akan mewariskan inti iblismu, memungkinkanmu untuk menjalani kehidupan baru." Kemudian dia menggali lubang besar dan mengubur tulang-tulang itu. Setelah selesai, dia membungkuk dan berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, Big Black." Bayangan seekor kuda hitam yang gagah muncul di dalam gua. Ia menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kerinduan sebelum perlahan menghilang. Xiang Shaoyun meluangkan waktu untuk mengumpulkan emosinya. Kemudian, ia berjalan dalam diam menuju altar. Dia tahu bahwa disinilah dia bisa memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Dia sudah menerima satu warisan ingatan ketika masih kecil. Namun, saat itu dia terlalu lemah untuk menerima terlalu banyak ingatan. Sekarang setelah dewasa, dia bisa menerima semuanya. Dia melangkah ke altar dan mengaktifkan formasi di atasnya. Sinar cahaya memancar dari altar, dan tak lama kemudian, sesosok hantu terbentuk. Hantu itu berubah menjadi gumpalan cahaya dan meresap ke dalam kepalanya. Hantu itu adalah warisan ingatan yang ditinggalkan Xiang Dingtian sebelum kematiannya. Di dalamnya terdapat semua yang telah ia pelajari dan pahami selama hidupnya. Hal ini memungkinkan Xiang Shaoyun untuk mengingat semuanya, membantunya maju lebih jauh dalam kultivasinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak kenangan membanjiri jiwanya. Dia mempelajari masa lalunya, dan jiwanya tumbuh semakin kuat. Lagi pula, warisan ingatan yang ditinggalkan oleh Xiang Dingtian juga mengandung sebagian dari kekuatan jiwanya. Keduanya adalah orang yang sama, jadi kekuatan jiwa Xiang Dingtian secara alami mampu meningkatkan jiwa Xiang Shaoyun. Sepertinya tidak ada batasan bagi jiwa Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia memiliki batu peningkat jiwa di domain jiwa neternya. Batu peningkat jiwa adalah batu yang sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang. Batu itu dapat menyehatkan dan meningkatkan jiwa seseorang, membantu jiwa seseorang untuk tetap penuh vitalitas. Karena jiwa Xiang Shaoyun adalah jiwa yang murni dan telah mencapai bentuk padat, jauh lebih mudah baginya untuk menyatu dengan kekuatan jiwa yang masuk. Xiang Shaoyun tidak memperhatikan penguatan jiwanya. Dia fokus pada ingatan yang diterimanya. Itu bukanlah keseluruhan ingatan Xiang Dingtian. Ingatan itu hanya berisi peristiwa terpenting dalam hidupnya, seperti metode kultivasinya, saudara dan teman-temannya, musuh-musuhnya, dan situasi saat itu ketika dia dikepung dan dibunuh oleh semua orang yang telah bersekutu. Kenangan itu terpatri dalam benak Xiang Shaoyun, dan dia tidak bisa lagi melupakannya meskipun dia menginginkannya. Setelah beberapa waktu yang tidak pasti, ia tersadar dari lamunannya.
Ia menghela napas dan berkata, seumur hidup sebagai penguasa, seumur hidup sebagai legenda, hanya untuk berakhir terbunuh. Pada akhirnya, aku terlalu lemah saat itu. Jika aku mampu melangkah lebih jauh, semuanya mungkin akan berbeda. Dalam hidup ini, aku harus mencapai puncak tertinggi sebelum mempertimbangkan untuk membalas dendam. Xiang Shaoyun saat ini tidak sepenuhnya sama dengan Xiang Dingtian. Dengan cahaya kebijaksanaan, dia jauh lebih rasional daripada yang diharapkan Xiang Dingtian. Xiang Dingtian di masa lalu terlalu arogan. Dia bahkan mencoba mendirikan dinasti Xiang, dan dia telah menanggung konsekuensi dari kesombongannya. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun tidak memiliki ambisi yang begitu tinggi. Dia juga memahami batasan kekuatannya saat ini. Dia jauh lebih pragmatis dalam pengambilan keputusannya. Dia mengabaikan semua ingatan yang telah pulih. Meskipun dia terjerat dengan kehidupan masa lalunya, dia juga merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar baru. Dia bukanlah orang yang sama dari dua kehidupan sebelumnya. Tentu, Xiang Shaoyun memang memiliki hubungan keluarga dengan mereka, tetapi mereka bukanlah faktor utama yang memengaruhi tindakannya dalam kehidupan saat ini. Dialah tokoh utama dalam kehidupan ini, bukan mereka. Xiang Shaoyun kemudian berjalan ke arah kayu ungu yang layu itu. Dia mengambilnya, dan seketika itu juga, energi petir menyelimuti tubuhnya. Sebuah potongan kayu sambaran petir berusia 10.000 tahun. Ini akan menjadi harta karun utama yang akan membantuku mengembangkan kekuatan petirku, kata Xiang Shaoyun. Bab 1036. Dahulu, ketika Xiang Shaoyun masih menjadi murid istana balai bela diri, ia pernah mendapatkan sepotong kecil kayu petir. Namun, potongan yang ia peroleh saat itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang sedang dihadapinya sekarang. Yang ada di hadapannya sudah pasti adalah kayu hasil sambaran petir yang membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk tumbuh, kayu yang telah dibaptis oleh waktu dan hanya tercipta setelah disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kayu unik sejati yang mampu memanggil puluhan ribu sambaran petir. Karena Xiang Shaoyun ingin mengolah kekuatan petir, potongan kayu petir ini akan membantunya memanggil petir tanpa henti untuk meningkatkan kultivasinya. Dia tidak perlu lagi mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk memanggil sejumlah petir yang terbatas. Apa yang bisa dia lakukan secara pribadi jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh kayu petir tersebut. Terlebih lagi, potongan kayu petir berusia 10.000 tahun seperti itu dapat dengan mudah memanggil petir yang bermutasi. Sebelum Xiang Shaoyun sempat melakukan apapun, dia menyadari ada kekuatan petir yang bermutasi di dekatnya. Setelah menyimpan kayu penangkal petir itu, pandangannya tertuju pada gumpalan energi ungu yang tersegel. Asal-usulnya muncul dalam benaknya. Petir Starfall, kekuatan petir bermutasi yang sangat langka, yang bahkan dapat menghancurkan bintang. Ini adalah benih kekuatan petir yang unik bagiku di kehidupan sebelumnya, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Dia hendak melepaskan benih petir itu, tetapi dia ragu dan berhenti. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan setetes lagi esensi darahnya dan menanamkannya ke dalam benih petir tersebut. Ia harus terlebih dahulu membentuk resonansi dengan benih petir sebelum dapat memurnikannya untuk digunakan sendiri. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan mampu menahan dampak negatif yang mungkin muncul jika benih petir menolaknya. Saat darahnya meresap ke dalam kilat petir, arus listrik bergerak dan langsung menghancurkan tetesan darah itu. Dia mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Ini adalah benih kekuatan petir yang telah dia jinakkan di kehidupan sebelumnya. Seharusnya sudah menyatu dengan auranya. Mengapa darahnya menolaknya? Apakah karena esensi darahku di kehidupan ini berbeda dengan esensi darahku di kehidupan lampau? Apakah itu sebabnya darahku ditolak? Gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan setetes sari darah lagi. Kali ini, dia membungkus energi petir bawaan dari tulang petirnya di sekitar tetesan darah itu, berharap dapat membentuk resonansi dengan petir bintang jatuh dengan cara ini. Benar saja, setelah menggunakan tulang petirnya, petir bintang jatuh bereaksi dan berhenti melawan sari darahnya. Sekarang, Xiang Shaoyun hanya perlu melepaskan segel untuk melanjutkan penggabungan dengan petir bintang. Namun, dia masih belum berani melakukannya. Dia takut tidak akan mampu menahan kekuatannya, dan ini bukan waktu yang tepat untuk mencoba. Dia ingin terlebih dahulu menembus alam fondasi jiwa sebelum menyerap petir bintang, yang akan menjadi metode paling optimal. Sekali lagi, ia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan material di tanah. Tumpukan itu berisi material hasil buruan, material buatan manusia, dan berbagai harta karun alam. Semuanya adalah harta karun langka yang telah terawetkan dalam waktu yang lama, dan masing-masing sangat berharga dan langka. Setelah mencari-cari sebentar, dia mengambil sebuah batu ungu dari tumpukan itu. Joy menutupi wajahnya sambil berkata, batu penggerak kilat, material tingkat tinggi untuk membentuk fondasi jiwa seseorang.
Setiap material tingkat tinggi sangat sulit ditemukan. Selama kehidupan sebelumnya, dia telah mengumpulkan beberapa harta karun untuk dirinya sendiri, dan batu penggerak petir ini adalah salah satunya. Dengan batu mistik gelombang hitam, batu ilahi purba, dan batu penggerak petir yang dimilikinya, dia memiliki material penempaan fondasi jiwa 7 elemen di tangannya. Dia masih kekurangan material elemen angin dan cahaya sebelum dia dapat membentuk fondasi jiwa 9 elemen. Landasan jiwa seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi Xiang Shaoyun ingin mencobanya, karena ia merasa akan berhasil. Ia mulai mencari di koleksi pribadinya. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada batu angin Yin. Ini adalah sesuatu yang ia dapatkan dari sarang angin jahat. Batu itu mampu mengumpulkan angin, tetapi hanya material tingkat menengah. Untungnya, dari tumpukan hadiah yang diberikan kepadanya oleh pendeta malaikat, ia menemukan material tingkat tinggi dari elemen cahaya, yaitu batu ilahi yang menenangkan. Batu angin Yin agak kurang, tetapi masih merupakan material tingkat menengah. Jika digabungkan dengan semua material lain yang kumiliki, aku seharusnya bisa menempa fondasi jiwa tingkat atas, kata Xiang Shaoyun, yang memutuskan untuk menggunakan material yang dimilikinya untuk menempa fondasi jiwanya. Dia segera mewujudkan keputusannya. Dia mengumpulkan semua bahan dan memulai proses penempaan. Penempaan fondasi jiwa adalah langkah penting dalam jalur kultivasi. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana cara menempa fondasi jiwa, dan mereka semua membayangkan itu sebagai proses yang sangat sulit. Sebenarnya, prosesnya tidak terlalu rumit, tetapi ada 2 syarat yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan proses penempaan. Pertama, jiwa seseorang harus mencapai tingkat di mana ia dapat menyatukan kekuatan jiwanya ke dalam material. Tanpa mencapai tingkat itu, seseorang tidak akan pernah bisa memasuki alam fondasi jiwa. Kedua, roh dan energi seseorang harus menyatu. Dengan kata lain, jiwa dan energi seseorang harus menyatu dan beresonansi satu sama lain. Hanya dengan demikian seseorang dapat mengubah materi menjadi fondasi jiwanya. Selama seseorang memenuhi kedua syarat tersebut, membentuk fondasi jiwa tidaklah sulit. Dengan ingatan dari kehidupan masa lalunya, ia sudah memiliki pengalaman dalam menempa fondasi jiwa. Ia dalam kondisi sempurna dan telah menyiapkan semua bahan. Ini akan menjadi waktu terbaik baginya untuk menempa fondasi jiwanya. Xiang Shaoyun menarik napas sejenak saat 9 bintang di dalam dirinya mulai bersinar terang. Untaian energi mengalir ke arah kepalanya, membentuk naga 9 warna yang mengaum. Jiwanya juga menyatukan naga 9 warna itu dengan kekuatan jiwanya, membentuk energi spiritual terkuat. Kemudian dia melepaskan domain jiwa neter dan menggunakannya untuk menutupi batu-batu itu. Naga 9 warna itu melingkari material tersebut dan mulai menyatu dengannya. Secara umum, bahan-bahan yang ia gunakan sangatlah keras. Seseorang tidak akan mampu memurnikannya dengan metode biasa, tetapi karena Xiang Shaoyun ingin menempa fondasi jiwanya, ia harus menggabungkan semuanya. Dan untuk melakukannya, ia harus membentuk resonansi di antara mereka, melautkannya, dan kemudian menggabungkannya. Untuk itu, pemahaman tentang kedalaman kekuatan sangatlah diperlukan. Seketika itu juga, kedalaman emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, dan kegelapan beresonansi satu sama lain. Untaian energi astral terjalin di sekitar material tersebut, dan energi yang terkandung dalam material tersebut ditarik keluar dan menyatu dengan kedalamannya masing-masing. Perlahan, semua energi yang berbeda bergabung menjadi satu gumpalan energi, menyatu dan secara bertahap berubah menjadi sebuah platform. Platform itu tampak agak kasar, dan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Xiang Shaoyun harus perlahan-lahan memasukkan semua yang dia ketahui ke dalamnya, meninggalkan jejak jiwanya di atasnya untuk membentuk fondasi jiwa yang sejati. Di masa depan, seiring bertambahnya kekuatannya, dia akan meninggalkan lebih banyak jejak jiwa pada fondasi jiwa tersebut. Dengan itu, dia akan dapat menambahkan lebih banyak lapisan pada fondasi jiwanya. Setiap lapisan dan jejak jiwa akan mewakili pertumbuhan kekuatannya. Bab 1037. Landasan jiwa adalah objek padat, dan juga merupakan bagian dari tubuh kultivator karena adanya kekuatan jiwa kultivator di dalam landasan jiwa tersebut. Dapat dikatakan bahwa landasan jiwa adalah salah satu ciri terhebat dan paling unik dari kultivator manusia. Setelah meletakkan tanda jiwanya, Xiang Shaoyun menggabungkan batu mistik gelombang hitam, batu ilahi purba, batu gerak kilat, batu angin yin, batu ilahi penenang, dan bahan-bahan lainnya, menciptakan tanda jiwa 9 warna. Tanda-tanda itu berdenyut dengan pancaran 9 warna. Kultivator lain manapun akan benar-benar tercengang jika melihat pemandangan ini. Sejak awal zaman, hanya sedikit kultivator yang berhasil menempa fondasi jiwa sambil mengkultivasi 9 kekuatan. Dari perkembangan penempaan fondasi jiwa Xiang Shaoyun, tampaknya dia perlahan-lahan menuju keberhasilan. Saat bahan-bahan itu menyatu dengan tanda jiwa, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasakan firasat buruk.
Dia menemukan bahwa material-material tersebut tidak dapat menyatu sepenuhnya, dan hanya dipaksa untuk menyatu. Penyatuan seperti itu tidak akan membentuk fondasi jiwa yang sejati, dan bahkan mungkin menyebabkan dia gagal mencapai terobosan. Jika itu terjadi, dia akan menderita konsekuensi yang mengerikan, seperti mati karena ledakan kepala atau mengalami penurunan kekuatan akibat efek samping kultivasi. Xiang Shaoyun menjadi gugup. Kegagalan untuk tetap tenang dalam proses sepenting ini akan mengakibatkan konsekuensi besar. Untungnya, jiwanya cukup kuat untuk secara paksa menyegel jalinan energi dan materi yang berantakan itu dan mencegahnya menyimpang dari perilaku yang seharusnya. Xiang Shaoyun telah mengalami banyak cobaan, oleh karena itu, ia dapat dengan cepat menenangkan pikirannya ketika menghadapi masalah. Cahaya kebijaksanaannya aktif saat otaknya berpacu mencari solusi. Aku tidak salah dalam membangun fondasi jiwa, jadi apakah fusi materi yang menyebabkan masalah di sini? Atau mungkin aku masih kekurangan sesuatu dalam energi spiritualku yang membuatku tidak bisa menyatu dengan materi-materi ini. Xiang Shaoyun berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban. Tak lama kemudian, ia mendapat sebuah ide, dan segera mencobanya. Ia menarik energi awal mula dari lautan kosmos astralnya dan mengirimkannya ke dalam kepalanya. Energi awal mula itu adalah energi yang tercipta melalui penggabungan 9 energi. Ia percaya bahwa energi ini akan membantunya menggabungkan semua materi sepenuhnya. Benar saja, ketika energi awal mula masuk ke dalam campuran, material-material itu mulai menyatu sungguh-sungguh. Situasinya membaik secara signifikan, dan mengukir tanda jiwa menjadi jauh lebih mudah. Energi spiritual dan material-material itu perlahan mulai menyatu. Energi awal mula adalah energi kuno yang telah ada sebelum langit dan bumi ada. Xiang Shaoyun mungkin adalah orang pertama dalam sejarah yang pernah menciptakan kekuatan semacam itu secara artifisial. Dan dengan bantuan energi itu, fondasi jiwanya akhirnya menyelesaikan proses fusi dengan sempurna. Di ruang dalam kepalanya, berbagai macam material saling terjalin di bawah kendali energinya, akhirnya berubah menjadi gumpalan cahaya 9 warna yang berputar tanpa henti. Dia bebas membentuk gumpalan itu sesuai keinginannya menjadi bentuk akhirnya. Menjelang akhir, ia menempa batu penggiling datar dengan bahan dan energi, dan hasil akhirnya tampak seperti cakram bercahaya 9 warna. 9 energi mengalir di dalamnya, membuat cakram itu tampak mistis. Jiwanya duduk bersila tepat di tengah cakram, menyatu dengan fondasi jiwa. Auranya mulai tumbuh. Lagi pula, semua material langka yang ia gunakan untuk menyatukan fondasi jiwa itu mengandung kekuatan unik masing-masing. Ketika mereka menyatu dengan Xiang Shaoyun, ia tentu akan mendapatkan manfaat dari proses tersebut. Batu ilahi purba, khususnya, memberinya manfaat terbesar, karena aura kekuatan batu itu adalah yang paling menakutkan dari semua material. Xiang Shaoyun merasakan jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan melayang ke langit malam. Tiba-tiba, 9 bintang terang muncul di kejauhan, dan untaian cahaya mistis 9 warna turun menuju ruang rahasia. Cahaya 9 warna itu sangat menyilaukan, kadang-kadang tampak seperti naga yang terbang tinggi dan harimau yang menerkam, dan di lain waktu, seperti phoenix yang menari dan kura-kura yang menangis. Sungai bintang di langit berbalik arah, seolah-olah alam semesta baru sedang terbuka. Itu adalah fenomena yang sangat mengejutkan, dan bahkan Ye Chaomu dan yang lainnya di sekitarnya benar-benar tercengang oleh apa yang mereka lihat. Kemunculan sebuah fenomena. Landasan jiwa macam apa yang sedang ditempa kakak, gumam Ye Chaomu dengan takjub. 9 bintang dan 9 energi turun bersamaan. Sepertinya Tuan Muda benar-benar akan menempa fondasi jiwa terkuat. Langit benar-benar adil. Jika ketua sekte melihat ini, dia akan merasa senang, kata Duoji, dengan nada emosional. Si putih kecil, kura-kura, katak, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Terutama bagi 13 elang dan 2 ahli alam pertempuran surga. Mereka bahkan belum pernah mendengar fenomena mengejutkan seperti itu muncul selama penempaan fondasi jiwa. Mereka mengubah pandangan mereka tentang Xiang Shaoyun, dan mereka mulai percaya bahwa Xiang Shaoyun suatu hari nanti akan mengguncang seluruh dunia. 9 warna berbeda menyelimuti area tersebut, dan semua makhluk hidup di area itu mulai pulih dari berbagai kerusakan. Tanaman layu mulai bertunas kembali, sementara tanaman yang ada dipenuhi dengan vitalitas yang lebih besar. Manusia dan makhluk iblis di area tersebut merasa seperti sedang dimandikan oleh pancaran ilahi, saat tubuh dan jiwa mereka mengalami sensasi luar biasa yang senyaman mandi di mata air panas. Fenomena itu berlangsung dalam waktu yang tidak tentu, saat pancaran tersebut perlahan meresap ke ruang rahasia. Akhirnya, semuanya kembali normal. Di ruang rahasia itu, Xiang Shaoyun diselimuti pancaran ilahi 9 warna. Banyak binatang pembawa keberuntungan mengelilinginya, seekor naga dan seekor phoenix meraung dan menangis, seekor kilin menelan dunia. Satu demi satu makhluk hidup muncul, bahkan gunung dan bukit pun terwujud di sekitarnya.
Segala sesuatu menyatu ke dalam fondasi jiwanya, menggabungkan 9 material langka menjadi satu fondasi jiwa 9 warna. Berbagai fenomena yang muncul di sekitarnya terukir pada fondasi jiwa tersebut, menghasilkan fondasi jiwa yang memancarkan aura kuno dan purba. Seketika itu, seluruh pembawaan Xiang Shaoyun berubah menjadi lebih bermartabat. 9 energi yang sama sekali berbeda berputar di sekelilingnya. Dia tampak seperti anak surga, dengan pesona dan temperamen yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setelah 7 hari 7 malam, aura-aura yang banyak di sekitarnya akhirnya sepenuhnya masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya, memperlihatkan 2 bola mata yang tajam, mirip dengan matahari dan bulan yang mampu menembus segalanya. Cahaya 9 warna memancar dari matanya seolah-olah 2 sinar pelangi telah melesat keluar, pelangi yang mengandung kerumitan alam semesta yang tak terbatas. Pada saat itu, Xiang Shaoyun telah mengambil langkah penting ke depan, menempa fondasi jiwanya dan menjadi kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama. Dia bahkan bukan kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama biasa karena dia telah mencapai puncak tingkat pertama dalam sekali jalan, maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah keuntungan yang ia peroleh dari semua fenomena yang muncul di sekitarnya. Bahkan, jika ia tidak sengaja menekan kultivasinya, ia pasti sudah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi lagi. Pada saat itu, fondasi jiwanya telah terbentuk, dan bayangan seekor naga muncul di tulang punggungnya. Seolah-olah naga itu menopang tulang punggungnya agar tetap tegak, mengubahnya menjadi seseorang yang akan menghadapi dunia dengan punggung tegak. Tak seorang pun akan bisa mengabaikan kehadirannya yang mendominasi dalam kondisinya saat ini. Aura naganya telah sepenuhnya matang, dan fondasi jiwanya telah berhasil ditempa. Setelah 10 tahun kerja keras, dia akhirnya berhasil melewati rintangan penting ini, menjadi seorang penguasa. Bisa dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang memiliki kecepatan kultivasi secepat dirinya. Dia sekarang memiliki kemampuan bertarung yang tidak kalah dengan penguasa tingkat lanjut manapun, dan jiwanya sangat kuat. Bab 1038. Xiang Shaoyun mengepalkan tinjunya sambil bergumam dengan mata tenang, setelah 10 tahun bekerja keras, akhirnya aku menuai hasilnya hari ini. Meskipun aku masih lebih lemah dari anjing tua di batian itu, aku tidak lagi takut padanya. Aku akan membunuh ke-9 putranya untuk membalaskan dendam atas kematian para tetua dan anggota sekteku. Dia melirik sekelilingnya dan mengumpulkan semua yang bisa dia raih. Kemudian dia melihat ke tempat pemakaman Big Black dan berkata, beristirahatlah dengan tenang, Big Black. Aku akan mengunjungimu lagi di masa depan. Ia kemudian tak menunggu lebih lama lagi dan pergi menggunakan formasi di ruang rahasia itu. Formasi itu sangat indah, karena hanya bisa dimasuki dengan menggunakan esensi darahnya. Jika ada yang mencoba masuk dengan paksa, ruang rahasia itu akan hancur seluruhnya. Ketika Ye Chaomu, Duo Ji, Little White, dan yang lainnya melihat Xiang Shaoyun lagi, mereka tertegun. Melihat pembawaannya yang luar biasa, mereka langsung merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan makhluk ilahi yang tidak akan pernah bisa mereka dekati. Hanya dengan melihatnya saja membuat mereka merasa rendah diri, seolah-olah dia adalah makhluk ilahi dari surga sementara mereka hanyalah manusia biasa. Perbedaan yang jelas antara makhluk yang lebih rendah dan lebih tinggi membuat mereka merasa tidak nyaman. Ye Chaomu adalah satu-satunya yang mampu sepenuhnya mengabaikan perasaannya. Dia mendekat dan menatapnya dengan tatapan tergila-gila. Kakak, kau sekarang bahkan lebih tampan. Aku sangat mencintaimu. Lalu dia menerkamnya dan memeluknya, sama sekali tidak peduli bagaimana orang lain memandang mereka. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dengan canggung, tetapi dia tidak mendorongnya menjauh. Dia mengenalnya dengan baik, dan dia sadar bahwa dia harus membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Baiklah, urusanku di sini sudah selesai. Saatnya memasuki kota Ziling, kata Xiang Shaoyun sambil menatap ke arah tertentu dengan kilatan tajam di matanya. Sudah 10 tahun berlalu, dan amarah di hatinya masih membara hebat. Ye Chaomu menggenggam tangannya dan berdiri di sampingnya sambil berkata, kakak, kita pasti akan merebut kembali Sekte Ziling. Ya, tak seorang pun bisa menghentikan kemajuan kita, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kelompok itu tidak membuang waktu dan mulai menuju kota Ziling dengan megah. Namun, mereka tidak akan menyerbu sekte di hanya dengan kelompok ini. Pertama, mereka akan bergabung dengan yang lain sebelum mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghadapi sekte di. Xiang Shaoyun tak lagi bisa menahan kegembiraannya. Dalam hatinya, ia berpikir, ayah, jika ayah masih hidup, kembalilah dan saksikan bagaimana putra ayah merebut kembali semua yang telah ayah bangun. Kota Ziling kini dikenal sebagai kota di. Ini adalah kota yang makmur. Bahkan perselisihan sipil kala itu tidak memengaruhi kemakmuran kota. Banyak gedung tinggi berdiri tegak di mana-mana, dan berbagai macam toko yang menjual berbagai produk menarik memenuhi kota.
Para kultivator kuat dengan berbagai macam senjata di punggung mereka dan kereta-kereta indah yang ditarik oleh binatang buas iblis yang perkasa memenuhi jalanan, menunjukkan kekuatan dominan kota tersebut. Di sini, klan Di adalah penguasa sejati, sementara klan Hong adalah tiran lokal. Selama bertahun-tahun, klan Di telah memfokuskan urusan internal mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Sekte Di. Dengan demikian, pemerintahan kota pada dasarnya telah diserahkan kepada klan Hong. Patriark klan Hong, Hong Liliang, adalah gubernur kota saat ini. Dia adalah kaki tangan yang sudah lama mengikuti di Batian. Berkat di Batian, dia sekarang menduduki posisi gubernur. Saat di Batian memberontak, Hong Liliang adalah orang pertama yang menunjukkan dukungannya kepadanya. Dia juga termasuk salah satu orang yang mengejar Xiang Shaoyun saat itu. Xiang Shaoyun hanya mampu melarikan diri ke Provinsi Naga Melayang setelah melewati berbagai bahaya. Dapat dikatakan bahwa Xiang Shaoyun menyimpan dendam besar terhadap Hong Liliang dan klannya. Mereka termasuk target pertama yang ingin ia singkirkan. Saat ini, Hong Liliang sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang lain di kediaman gubernur. Hong Liliang adalah seorang pria parubaya berwajah ceria. Ia tampak jujur dan adil, seseorang yang mudah dipercaya. Duduk di kursi gubernur, dia menatap orang-orang di seberangnya dan bertanya, mengapa Li Tao masih belum kembali ke sini? Tidak ada yang terjadi di sana, kan? Aku ragu. Tuan Li Tao pergi ke sana dengan begitu banyak ahli. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk, mereka tetap bisa keluar, jawab seseorang. Benar. Pegunungan raja terkubur hanya dihuni oleh beberapa makhluk iblis yang kuat. Tidak banyak makhluk di sana yang dapat mengancam Tuan Li Tao. Mungkin mereka akan kembali dengan hormat dalam 1 atau 2 hari, kata orang lain. Semoga saja, kata Hong Liliang sambil menghela napas. Pemimpin sekte baru-baru ini mengeluarkan dekret bahwa semua orang harus memperhatikan keberadaan bajingan kecil itu. Dia mungkin akan kembali untuk membalas dendam kapan saja. Begitu dia ditemukan, kita harus membunuhnya tanpa bertanya apapun. Selain itu, perhatikan juga orang asing. Anak itu mungkin akan datang bersama para pembantunya. Kita tidak ingin tertangkap basah. Gubernur, apakah bajingan kecil itu benar-benar masih hidup? Tanya seseorang dengan cemas. Ya, dia memang hidup sangat mewah. Kudengar dia sudah menjadi kaisar. Dia bahkan telah membunuh Tuan Muda ke-8, jawab Hong Liliang. Apa? Dia benar-benar berani membunuh Tuan Muda ke-8, seru seseorang dengan terkejut. Dendam di antara mereka toh tidak bisa diselesaikan. Siapa yang tidak akan dia bunuh? Itulah mengapa dia pasti akan kembali untuk membalas dendam, kata Hong Liliang. Tepat ketika seseorang hendak berbicara, serangkaian suara terdengar dari luar ruangan. Namun, suara itu menghilang secepat kemunculannya. Hong Liliang dan yang lainnya langsung merasakan sesuatu yang tidak beres dan mencium bau darah di udara. Mereka berdiri dan mengarahkan indera mereka keluar, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, Hong Liliang menunjuk seseorang dan memerintahkan, pergi dan lihat keluar. Orang yang terpilih itu tidak berani membangkang dan segera pergi. Ia tidak pernah terlihat lagi, seolah-olah menghilang tanpa jejak. Dang Er, apakah kau sudah mati? Kembalilah dan laporkan temuanmu, teriak Hong Liliang dengan sedih. Tidak ada jawaban, dan jantungnya berdebar kencang karena ia merasa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Tuan Gubernur, mengapa kita tidak pergi bersama, usul seseorang. Baiklah, ayo pergi. Jangan bilang semua penjaga sudah mati, kata Hong Liliang sambil mengangguk serius. Tepat ketika mereka hendak pergi, sesosok hantu melesat masuk melalui pintu, membuat mereka ketakutan. Bang! Ketika hantu itu jatuh ke tanah, mereka menyadari bahwa hantu itu tak lain adalah orang yang telah mereka kirim keluar. Dia sudah mati. Sebelum mereka pulih dari keterkejutan, beberapa hantu lain terbang masuk, menyebabkan mereka buru-buru menghindar dengan panik. Ternyata semua hantu itu adalah mayat. Kurang ajar. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga gubernur? Hong Liliang menegur dengan cemberut. Bab 1039. Hong Liliang adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6. Di kota Di, dia dianggap sebagai tiran lokal dengan status tinggi. Karena bahkan seseorang dengan kekuatannya pun tidak dapat merasakan apa yang terjadi di luar, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya para penyusup itu. Dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dan ketika dia mengingat bajingan kecil yang dia bicarakan sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah bajingan kecil itu sudah ada di sini. Benar saja, seorang pemuda dan seorang wanita muda masuk tak lama kemudian. Mereka seperti pasangan yang ditakdirkan bersama, dan keduanya tampak seperti turun dari surga. Mereka memancarkan aura dan kehadiran yang membuat orang menundukkan kepala di hadapan mereka.
Pasangan itu tak lain adalah Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu, yang baru saja datang dari pegunungan raja yang terkubur. Benar-benar kau, bajingan kecil, seru Hong Liliang dengan panik. Dia telah diberitahu bahwa Xiang Shaoyun akan segera kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa kepulangannya akan secepat ini. Lagi pula, ketika dia menerima berita itu, Xiang Shaoyun masih seorang kaisar. Dia percaya bahwa Xiang Shaoyun mungkin akan fokus pada kultivasinya untuk sementara waktu sebelum kembali. Bajingan kecil. Cek. Cek. Lihat betapa lancarnya istilah itu keluar dari mulutmu. Kau benar-benar anjing paling setia di Batian, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan sinis di matanya. Jangan berpikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kultivasimu sedikit meningkat. Luo Mingdeng, bawa mereka berdua turun. Kita akan kembali ke sekte bersama mereka untuk mendapatkan lebih banyak pahala, perintah Hong Liliang dingin. Baik, Gubernur, jawab seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat 3. Kemudian dia menyerbu ke arah Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu. Luo Mingdeng tanpa ampun menyerang, mencengkeram mereka dengan dua cakar berapi. Cakarnya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi, dan orang biasa akan kesulitan untuk menghalangnya. Tepat ketika cakar-cakar itu hendak menyerang mereka, Xiang Shaoyun melangkah maju dan meraih kedua cakar tersebut. Ia melakukannya dengan begitu santai sehingga tampak seperti mengambil sesuatu dari sakunya sendiri. Sebelum Luo Mingdeng sempat bereaksi, ia mendapati kedua lengannya telah dicengkeram erat. Luo Mingdeng menarik dengan sekuat tenaga, tetapi ia merasa seolah-olah sebuah penjepit terkuat sedang menahan lengannya. Lengannya tidak akan bergerak sedikit pun tidak peduli seberapa keras ia menarik. Xiang Shaoyun tidak tertarik membuang waktu untuk orang tak penting seperti ini. Dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya dan seketika mematahkan kedua lengan Luo Mingdeng. Retakan. Dengan kedua lengannya patah, Luo Mingdeng merintih kesakitan. Semuanya, serang. Jangan tunjukkan belas kasihan, perintah Hong Liliang sambil menyerang Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu. Dia tahu bahwa Xiang Shaoyun datang dengan niat jahat. Terlebih lagi, keduanya tampak cukup kuat. Dia harus membuat keributan besar agar orang-orang di kota memperhatikan apa yang terjadi di kediaman gubernur. Hanya dengan begitu sekte dia akan diperingatkan. Namun, Xiang Shaoyun pasti tidak akan memberinya kesempatan. Seluruh kediaman gubernur telah disegel oleh para ahli alam pertempuran surga yang dibawa oleh Ye Chaomu. Tidak ada yang terjadi di sini yang akan bocor keluar kediaman. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang waktu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dia melepaskan fondasi jiwanya dan menghantamkannya ke arah para penguasa yang sedang menyerang. Saat dia melepaskan fondasi jiwanya, untaian cahaya ilahi 9 warna memenuhi aula, dan tekanan yang tak terlukiskan menghantam semua orang yang hadir, menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar. Energi dasar jiwa macam apa ini? Ini sangat menakutkan, seru Hong Liliang kaget ketika mendapati dirinya ditekan. Bunuh. Xiang Shaoyun mengarahkan fondasi jiwanya dan meraung, kekuatan mengerikan meledak dari fondasi jiwanya. Tanda-tanda jiwa pada fondasi tersebut menunjukkan kekuatan mengerikan dari berbagai teknik ofensif yang dia ketahui dan menghujani kehancuran pada para penguasa di ruangan itu. Xiang Shaoyun ingin melihat sendiri seberapa kuat fondasi jiwanya dan apakah itu bisa digunakan untuk melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Landasan jiwanya memancarkan aura kuno yang sangat menekan. Sebuah sungai bintang terbentuk, dan banyak makhluk iblis yang kuat muncul. Satu fenomena demi satu muncul, masing-masing dengan kekuatan yang tak tertandingi. Para penguasa yang hadir kehilangan keberanian untuk bahkan melepaskan fondasi jiwa mereka. Mereka mencoba melawan dengan tubuh mereka sendiri dan menderita dengan sangat buruk. Fondasi jiwa Xiang Shaoyun sebanding dengan fondasi jiwa penguasa tingkat akhir, seketika menghancurkan dua penguasa menjadi tumpukan daging cincang. Mereka bukanlah tandingan baginya. Beberapa dari mereka dengan paksa menahan tekanan tersebut, tetapi sebagian besar sudah berdarah dari 7 lubang tubuh mereka dan hampir tidak mampu bertahan. Aku menolak untuk percaya bahwa fondasi jiwamu yang berlapis satu akan tak terkalahkan. Hancurkan, teriak salah satu penguasa sambil melepaskan fondasi jiwanya yang berlapis 2. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya di dalam fondasi jiwanya dan mengirimkannya menghantam fondasi jiwa Xiang Shaoyun. Kedua fondasi jiwa itu bertabrakan, dan seolah-olah sebutir telur menabrak batu. Bukan hanya fondasi jiwanya gagal menekan fondasi jiwa Xiang Shaoyun, fondasi jiwanya bahkan retak dan memberinya serangan balik yang kuat. Konyol, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek sambil mengirimkan fondasi jiwanya dan memusnahkan sang penguasa. Fondasi jiwa Xiang Shaoyun sangat kuat dan menakutkan. Para penguasa yang selamat putus asa dan mempertimbangkan untuk melarikan diri. Bahkan Hong Liliang pun tidak ingin melanjutkan pertarungan. Dia ingin melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada sekte sebelum melakukan hal lain. Sayangnya,
serangan Xiang Shaoyun datang terlalu cepat. Fondasi jiwanya yang berlapis satu membesar, dan meledak dengan energi yang lebih mengerikan. Energi itu menyelimuti para penguasa yang melarikan diri, tidak memberi mereka kesempatan untuk lolos. Persetan. Jika aku harus mati, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku, teriak seorang penguasa. Dia meraung dan mengayunkan senjatanya ke arah fondasi jiwa Xiang Shaoyun dengan seluruh kekuatannya. Dengan menggunakan fondasi jiwa, Xiang Shaoyun melepaskan 7 cakar matahari membara miliknya dan mencabik-cabik lengan sang penguasa sebelum mencakar dada sang penguasa. Darah menyembur kemana-mana, dan energi api yang dahsyat menyerbu tubuhnya sebelum mengubahnya menjadi obor manusia. Yang lain pun tidak dapat melarikan diri. Dalam beberapa tarikan napas, mereka semua tewas. Perjuangan mereka sama sekali sia-sia karena fondasi jiwa Xiang Shaoyun terlalu kuat. Fondasi jiwanya juga tampak kebal terhadap serangan apapun yang mereka lancarkan, membuat mereka benar-benar tak berdaya. Tak lama kemudian, Hong Liliang menjadi satu-satunya yang selamat. Ia ingin melarikan diri, tetapi ketika mendapati dirinya terkunci di dalam, ia akhirnya menyadari bahwa ada lebih banyak orang di luar. Ia akhirnya terpuruk dalam keputusasaan. Aku menolak untuk percaya bahwa fondasi jiwamu tak terkalahkan, kata Hong Liliang sambil pedang tajam muncul di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan fondasi jiwanya yang berlapis 6, dia mengayunkan pedang itu ke arah Xiang Shaoyun. Dia menggunakan senjata penguasa berkualitas tinggi. Meskipun pedang itu tidak sebanding dengan senjata suci, pedang itu tetap unggul di antara senjata penguasa. Bahkan, pedang itu cukup kuat untuk menimbulkan ancaman bagi kultivator manapun di bawah alam suci. Namun, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh langit penguasa dan mulai mengayunkan pedang itu dengan ganas ke arah Hong Liliang. Pada saat yang sama, fondasi jiwanya membentuk hubungan dengan bintang-bintang di luar langit, memberinya pasokan energi tanpa batas yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, kau akan menjadi korban pertama panji perangku. Selanjutnya, Di Batian akan menyusulmu ke alam baka, kata Xiang Shaoyun dengan raungan sambil menerobos energi Hong Liliang dan mengayunkan pedang ke kepala Hong Liliang. Bab 1040. Hong Liliang adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6. Dia mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat, tetapi dia tidak mampu melawan kultivator alam fondasi jiwa tingkat 1 seperti Xiang Shaoyun. Dia terbelah menjadi 2, dan darahnya mewarnai sekitarnya menjadi merah. Inilah yang terjadi pada pengkhianat, kata Xiang Shaoyun dingin sambil memegang pedang setelah menarik kembali fondasi jiwanya. Dia telah membantai semua orang di kediaman gubernur tanpa menimbulkan keributan besar. Bahkan, para pejalan kaki yang melewati kediaman itu pun tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Lagi pula, kedua ahli alam pertempuran surga yang dibawa oleh Ye Chaomu telah menyegel seluruh istana. Kecuali jika seseorang adalah ahli dengan tingkat kultivasi yang sama, ia tidak akan dapat merasakan apapun. Sayangnya, hanya ada satu ahli alam pertempuran surga di kota itu. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di kediaman gubernur, tetapi alih-alih pergi ke kediaman itu, dia meninggalkan kota dengan tenang dan menuju Sekte Di. Sekte Di, yang awalnya bernama Sekte Ziling, dibangun di atas rangkaian gunung. Bangunan-bangunan halus yang tersebar di pegunungan, bangau ilahi yang terbang, dan air terjun yang menggantung membuat sekte ini tampak seperti semacam istana surgawi di surga. Itu adalah tanah suci kultivasi dengan energi spiritual yang kental di udara. Saat berkultivasi di Sekte Di, seseorang akan memiliki kecepatan kultivasi yang jauh lebih cepat. Saat ahli alam pertempuran surga muncul di atas sekte, dia terdeteksi. Sebuah suara terdengar, teman mana yang mengunjungi Sekte Di? Silakan tunjukkan diri Anda. Saya, Dide, meminta pertemuan dengan pemimpin sekte, jawab ahli alam pertempuran surga itu. Jadi, ini Lord Dide. Silakan masuk. Saya akan segera memberitahu ketua sekte, jawab seseorang dari bawah. Tak lama kemudian, Dide dibawa ke aula utama dengan perlakuan layaknya tamu kehormatan. Tubuh asli Di Batian tidak ada di sini, tetapi klonnya hadir. Dua putranya juga bersamanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Dide jelas memiliki status yang cukup tinggi. Kakak De, sungguh kejutan melihatmu hadir secara langsung. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir, kata Di Batian dengan sopan. Di Batian sama sekali tidak terlihat mendominasi. Bahkan, ia tampak lebih seperti seorang cendekiawan. Di wajahnya yang tampan terpancar senyum ramah yang dengan mudah dapat membuat orang memiliki pendapat yang baik tentangnya pada pandangan pertama. Faktanya, citra inilah yang menjadi alasan Xiang Yangzhan sangat mempercayainya dan menjadikannya wakil ketua sekte di masa lalu. Sayangnya, sudah jelas apa yang dia lakukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Batian, kau tidak sedang berada di sekte saat ini, tanya Dide sambil mengerutkan kening.
Ya, saya sedang dalam proses pemulihan, tetapi saya hampir mencapai titik kritis, jadi tubuh utama saya belum bisa bergerak untuk saat ini, kata Dibatian. Begitu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan kepadamu. Leluhur mengutusku untuk memberitahumu bahwa klan di kita akan segera meninggalkan pengasingan. Pada saat itu, sekte kalian akan menjadi basis operasi penting bagi klan. Kalian akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan hal itu. Jangan menimbulkan masalah. Ini berkaitan dengan kembalinya klan kita ke masyarakat. Kita tidak akan mentolerir kesalahan apapun, kata Dide dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Kakade. Aku sudah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Satu-satunya yang kurang adalah kembalinya klan, jawab Dibatian. Namun, apakah leluhur sudah mengambil keputusan mengenai usulanku sebelumnya? Dia memang menanyakan hal itu. Dia telah memutuskan bahwa semua kesalahan cabang kalian di masa lalu akan dimaafkan. Kalian semua diizinkan untuk kembali ke klan. Selain itu, kalian akan tetap menjadi komandan tertinggi di sekte ini, kata Dide. Bagus. Aku akan menantikan kedatangan saudara-saudari kita dari klan, kata Dibatian dengan penuh semangat. Dia meminta kedua putranya dan beberapa orang lain untuk merawat Dide. Tubuh utamanya akan segera dapat meninggalkan pengasingan. Pada saat itu, Dide berkata, sepertinya sesuatu telah terjadi di kotamu. Kurasa beberapa ahli alam pertempuran surga sedang bertarung di suatu tempat yang mungkin adalah kediaman gubernur. Ketika Dibatian mendengar kata-katanya, dia mengerutkan kening dan bertanya, begitukah? Firasatku benar. Apakah seseorang mencoba mendekatimu? Tanya Dide. Dibatian berkata, jangan khawatir, Kakade. Aku akan segera mengirim seseorang. Mungkin hanya kesalahpahaman. Kemudian, ia mengirim beberapa bawahannya untuk menyelidiki kota di. Ia juga memerintahkan sekte tersebut untuk selalu siaga tinggi guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Orang-orang yang dikirim ke kediaman gubernur adalah Old Inter dan Old Summer. Mereka berdua adalah individu yang kuat, tetapi di mata Dibatian, mereka adalah dua orang tua yang sudah melewati masa kejayaan mereka. Mereka memiliki sedikit ruang untuk berkembang, jadi dia sering mengirim mereka dalam misi untuk memanfaatkan mereka sepenuhnya sebelum mereka menjadi benar-benar tidak berguna. Setelah mengambil alih kediaman gubernur, Xiang Shaoyun mengirim anak buahnya untuk menghubungi yang lain dan mengumpulkan mereka di kediaman tersebut. Kakak, apakah kita akan langsung menyerang sekte di? Tanya Ye Chaomu sambil bersandar di dada Xiang Shaoyun. Kita pasti akan menyerang sekte itu, tetapi aku akan merebut kota itu terlebih dahulu dan mengganti namanya menjadi kota Ziling. Aku ingin Dibatian perlahan-lahan merasakan ketakutan dan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan, kata Xiang Shaoyun. Aku akan mendukungmu dalam segala hal yang kau lakukan. 13 elang akan mengambil alih penjaga kota dan menguasai seluruh kota, kata Ye Chaomu dengan patuh. Tentu, lakukan saja. Kita masih membutuhkan beberapa orang untuk menjaga ketertiban di kota ini. Aku tidak ingin merusak semuanya di sini, jawab Xiang Shaoyun. Di masa lalu, dia adalah seorang tuan muda yang angkuh di kota itu. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang di kota itu yang masih mengingatnya. Terlepas dari itu, dia tetap akan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Saat ke-13 elang itu bergerak keluar, semua orang yang memegang posisi kepemimpinan di kota itu ditangkap. Perjalanan masuk dan keluar kota dibatasi, dan penduduk kota menjadi cemas karena mereka semua merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Sementara itu, Tuo Bawaner, Gong Qinyin, dan yang lainnya berkumpul di kota. Adapun Raja Api Merah dan anggota geng Tengkorak, mereka tidak menampakkan diri. Namun, mereka sudah bersembunyi di dalam kota, menunggu perintah Xiang Shaoyun. Musim dingin tua dan musim panas tua dengan cepat mencapai kota, tetapi Xiang Shaoyun segera merasakan kehadiran mereka. Keduanya pergi ke kediaman gubernur pada waktu yang bersamaan. Ketika Duoji melihat mereka, dia berteriak, kalian berdua anjing tua sedang mengirim diri kalian sendiri ke neraka. Aku akan membunuh kalian. Duoji menyimpan kebencian yang mendalam terhadap keduanya. Di masa lalu, mereka telah mengejarnya tanpa henti. Jika dia tidak cukup kuat, mereka pasti sudah membunuhnya. Tepat ketika Duoji hendak menyerang, suara Xiang Shaoyun terdengar, dasar pemabuk tua, biarkan mereka masuk. Tuan muda, mereka. Duoji berbalik dengan bingung. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, mereka sekarang bekerja untukku. Duoji kehilangan kesadaran, dan dia tidak punya pilihan selain membiarkan keduanya masuk ke dalam rumah besar itu. Aku benar-benar tidak bisa lagi memahami tuan muda ini, gumam Duoji tanpa daya setelah pulih dari keterkejutannya. Ketika Old Inter dan Old Summer memasuki rumah besar itu, mereka berlutut dengan hormat di hadapan Xiang Shaoyun dan berkata, salam, tuan muda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.